Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Muhammad Nursai beserta Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 akan melakukan praktek kucing pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, Bapak Ahmad Muzamil SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Saimatul Mas'ula SPD selaku pengajar praktik. Pada tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Dan perkenalkan, Muhammad Nursai selaku pengamat, Umi Rofidah selaku coach, Nora Ariesta selaku coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Pak Sai. Gimana kabarnya Bu Nora? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga Pak Sai kabarnya? Alhamdulillah pada pagi hari ini sehat walafiat Bu Nora. Bu Nora kemarin katanya ingin meminta bantuan saya. Apa nih yang bisa saya bantu? Ya, begini Pak Sai, saya ingin Pak Sai melakukan observasi saat kegiatan coaching yang nanti akan saya lakukan. Baik Bu Nora, apa harapan yang ingin dicapai pada kegiatan hari ini Bu Nora? Ya, yaitu harapan saya bisa meningkatkan kompetensi coaching yang saya miliki. Baik Bu Nora, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nora. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan hari ini. Saat kegiatan coaching antara coach dengan coach ya Bu Nora ya. Nanti saya akan mengamati dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum, begitu ya Bu Nora ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci, dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi, begitu Bu Nora ya, menanggapi pertanyaan yang berbobot dari coachnya. Nah jangan lupa nih disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Ya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih kepada Bu Nora adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Ya, baik, untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Nora. Dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang menjadi secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Nora? Oh ya, untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, gitu Pak ya. Oke, baik Bu Nora. Kalau boleh tahu nih ya, bila dibuat skala 1 sampai 10 begitu nggih Bu Nora nggih? Ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nora tersebut berada di posisi mana ini kira-kira? Oh ya, nah untuk saat ini posisi saya masih di posisi 5 kira-kira. Oh begitu ya, di posisi 5 ya? 5, Oke, ya. baik Bu Nora. Kemudian indikator yang bagaimana ya? Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Nora ini dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, gitu. Baik Bu Nora. Demikian dulu ya Bu Nora ya, untuk observasi kali ini. Silakan Ibu Nora melakukan coaching terhadap kucinya. Mudah-mudahan lancar begitu Bu Nora ya, tidak ada hambatan. Terima kasih Pak Sai atas kesempatannya. Baik Bu Nora, silakan. Assalamualaikum Bu Nora, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Umi.
Gimana Bu Umi kabarnya juga? Nggih, alhamdulillah baik. Bu Nora, kira-kira sekarang lagi sibuk napa mboten? Alhamdulillah lagi kosong ini, lagi santai-santai. Nggih, berarti boleh minta bantuannya nggih Bu Nora? Oke, boleh silakan. Nggih, gini Bu, saya di sekolah lagi ada sedikit permasalahan Bu. Ada apa? Ada anak yang tidak bisa ditinggal orang tuanya Bu. Gitu. Ya, kira-kira ada apa Bu Umi dengan permasalahan Bu Umi, dan yang bisa saya bantu seperti apa? Nggih, harapannya nggih pasti biar ada solusi ya Bu. Dengan permasalahan yang saya hadapi ini seperti itu Bu. Memangnya untuk Bu Umi apa yang diharapkan setelah berbincang-bincang dengan Bu Nora ini? Yang seperti yang saya bilang tadi, setelah berbincang-bincang dengan Bu Nora, saya kepengen ada solusi Bu, nemu solusi dengan permasalahan saya yang saya hadapi sekarang ini Bu. Tentu saja boleh Bu Umi, saya senang sekali mendengarkan dan bisa berbagi pengalaman dengan Bu Umi. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang dihadapi Bu Umi saat ini? Oke. Untuk permasalahannya itu Bu, ada anak yang tidak bisa ditinggal orang tuanya Bu, selama proses pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Oh, seperti itu nggih. Nggih. Kalau boleh saya tahu permasalahan dengan murid Bu Umi itu seperti apa? Gitu. Jadi gini, dalam 1 bulan ini anak tersebut itu tidak bisa ditinggal orang tuanya Bu. Jadi dalam proses pembelajaran di kelas dia itu harus benar-benar didampingi sama ibunya. Kalau misalnya tidak didampingi, dia akan berontak, nangis, ibunya dipukulin gitu Bu. Begitu. Kemudian juga apa ya? Anak ini tidak bisa sosialisasi dengan teman-temannya, tidak bisa berbaur seperti itu Bu Nora. Oh, begitu nggih. Nggih. Kira-kira dari yang Bu Umi tangkap selama 1 bulan ini, penyebab anak tersebut tidak bisa ditinggal oleh ibunya itu kenapa? Nggih, dari yang saya tangkap banyak sih Bu faktornya Bu. Iya. Ngoten nggih. Oh, begitu Nggih. nggih. Mungkin Bu Umi bisa berbagi atau menceritakan faktor-faktor yang menyebabkan anak itu tidak bisa ditinggal oleh ibunya. Nggih. Dari yang saya tanya ke anaknya, dari orang tuanya, anak ini takut katanya Bu nggih. Yang pertama itu karena katanya takut, kemudian mungkin nggih karena dia bukan berangkat dari TK atau PAUD nggih, dia ini langsung SD Bu. Jadi mungkin dia butuh adaptasi yang lebih lama, enggak seperti anak-anak yang lain. Jadi dia masih butuh adaptasi yang lebih lama untuk mengenal lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru seperti itu Bu. Dan juga ada faktor dari keluarga seperti itu Bu, lingkungan keluarga yang kurang baik. Oh, begitu nggih Bu Umi nggih. Karena masih adaptasi dengan lingkungan yang baru. Terus jadi faktor keluarga berarti anak tersebut nggih sudah sering melihat orang tuanya tadi. Iya. Ya, begitu. Begini, jadi seberapa besar harapan Bu Umi agar anak itu lebih percaya diri dan mandiri? Besar sekali Bu harapan saya supaya anak ini bisa lebih percaya diri, bisa mandiri sehingga dia bisa melakukan pembelajaran di kelas seperti anak-anak pada umumnya, bisa berbaur dengan teman-temannya seperti itu Bu. Tapi setidaknya anak itu masih mau mengikuti pelajaran kan di dalam kelas Bu Umi? Nggih, dengan pendampingan orang tuanya Dengan Bu. pendampingan orang tuanya. Nggih. Baik, setelah itu Bu Umi bagaimana mengetahui sebab-sebab permasalahan yang terjadi? Bagaimana kira-kira langkah Ibu Umi selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut? Nggih. Untuk selanjutnya nggih banyak sih Bu yang saya pikirkan. Yang pertama mungkin lebih memperhatikan anak ini, kemudian banyak memberi pengertian kepada orang tuanya juga supaya anak ini tuh lebih percaya diri, bisa bersekolah dengan baik seperti itu Bu. Oke, baik Bu Umi, itu merupakan rencana yang sangat bagus menurut saya, nggih. Terus untuk menumbuh percaya diri itu pada anak tersebut bagaimana? Mungkin ada langkah selanjutnya yang ingin Bu Umi lakukan? Nggih. Untuk langkah selanjutnya supaya anak ini lebih percaya diri dan mandiri, mungkin saya mengajak kerjasama Bu dengan teman-temannya di kelas supaya anak ini tidak merasa sendirian. Saya ingin berkolaborasi dengan anak-anak, saya memberi pengertian supaya anak ini selalu diajak misalnya mau bermain ke sini, mau belajar ini,
supaya anak-anak ini tidak merasa sendirian seperti itu. Oh, begitu nggih, bagus sekali itu Bu Umi ya. Dan Bu Umi rencananya akan melakukannya itu kapan? Ya, mulai besok Bu, mungkin setiap istirahat saya akan mengajak anak-anak ini bermain bersama, kemudian setiap pembelajaran saya kasih pengertian, harus selalu sama-sama. Seperti itu, Bu. Seperti itu nggih. Ya, semoga berjalan dengan lancar ya Bu Umi nggih. Kemudian apa komitmen Bu Umi terhadap rencana penyelesaian masalah tersebut? Nah, yang Bu Umi terapkan nantinya. Untuk komitmen tentunya saya akan melakukan rencana ini dengan berkelanjutan, dengan kontinu, tidak hanya seminggu atau 2 minggu saya lakukan kemudian berhenti. Tentunya sampai anak ini bisa sekolah dengan seperti anak-anak pada umumnya, bisa sekolah sendiri, lebih percaya diri dan lebih mandiri seperti itu, Bu. Oh ya, semoga kira-kira siapa yang Ibu Umi libatkan untuk menjalankan rencana Bu Umi tersebut. Untuk pihak-pihak yang terlibat tentunya pertama kepala sekolah, Ya. kemudian rekan sejawat, kemudian juga wali murid dan juga anak-anak itu sendiri, Bu. Oke, berarti saling berkolaborasi begitu nggih, Iya, Bu Umi, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Nah, kemudian Bu Umi, tindak lanjut apa yang akan Bu Umi lakukan untuk kedepannya? Ya, untuk tindak lanjut ke depannya tentunya saya akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid, dengan anak-anak supaya tercipta chemistry, kemudian anak-anak itu percaya bahwa sekolah itu tempat yang menyenangkan seperti itu, Bu. Sangat bagus ya rencana Bu Umi ya. Berarti kedepannya untuk menumbuhkan percaya diri, sifat mandiri itu Bu Umi menjalin komunikasi yang Iya, baik Bu. gitu ya pada anak-anak dan juga Iya. siapa tadi? Dengan wali murid, benar, Bu. Ya. Iya, dari perbincangan ini Bu Umi, bagaimana perasaan Bu Umi? Alhamdulillah setelah bisa berbincang-bincang dengan Bu Nora, saya lebih lega, lebih plong, Bu. Jadinya masalah saya bisa sedikit teratasi seperti itu. Oh, begitu nggih, alhamdulillah nggih Bu Umi. Ya saya juga merasa perbincangan kita kali ini tuh sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita kali ini. Bagaimana mengenangani anak tersebut, nggih. Nah, terus bagaimana harapan Bu Umi selanjutnya agar bisa menjalankan rencana aksi nyatanya Bu Umi secara maksimal dan harus semangat. Tentunya saya selalu optimis, selalu semangat dan selalu harus bisa membimbing anak-anak ke depan yang lebih baik, Bu. Oh, nggih. Ya Bu Umi, kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Umi ceritakan? Untuk saat ini mungkin sudah cukup, nggih, Bu. Iya. Terima kasih juga untuk Bu Nora sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah bisa mendengarkan semuanya dengan baik, Bu. Oke, sama-sama Bu Umi ya. Bu Umi juga selalu diberi kesehatan dan Bu Nora selalu juga. bersemangat. Nggih, selalu semangat. Terima kasih. Kita sudah cukup nggih. Nggih, terima Sharing-sharingnya. Ya, mungkin kita ketemu untuk lain waktu. Nggih, lain waktu, lain kesempatan Lain bisa kesempatan bincang-bincang lagi ya Bu Nora ya. lagi, Terima kasih waktunya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nora tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Umi nih. Bu Umi tadi nggih. Betul. Apa saja yang sudah Ibu Nora lakukan pada saat melakukan coaching yang akan menjadikan indikator kecapaian pengembangan yang diinginkan? Oh ya Pak, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari masalahnya itu sendiri, Pak. Oke, baik Bu Nora. Setelah melakukan kegiatan coaching nih ya, apakah terdapat peningkatan dari kompetensi kucing yang Ibu miliki? Nah, tentunya ada Pak, itu Nggih. tadi ya. Nggih. Kalau ada, dari posisi awal tadi Bu Nora menyampaikan bahwasanya di level 5 begitu Ya, ya, di betul. level 5. Nah, sekarang nih Bu Nora sekarang sudah merasa sudah ada di posisi berapa? Ya. Dan mengapa demikian? Oke. Untuk saat ini memang tidak terlalu banyak naiknya ya Pak ya. Tapi saya sudah merasa saya berada di level 7 seperti itu. Karena saat kegiatan coaching tadi saya bisa mendengarkan coaching secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Oke.
sehingga koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik Bu Nora. Bu Nora, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oke, boleh Pak, silakan. Oke, baik Bu Nora nggih. Ya. Menurut saya sebagai observer tadi saat proses coaching ya antara Bu Umi sudah berjalan dengan baik, dan juga alurnya juga sudah jelas, kemudian sesuai dengan alur Tirta Ya. begitu nggih. Bu Nora juga sudah berusaha menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Umi, sehingga Bu Umi bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu nggih. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya begitu Bu Nora nggih. Namun tadi saya juga melihat hal-hal yang masih dapat Ibu kembangkan nih ya, yaitu terkait dengan kemampuan Ibu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kuci begitu. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait apa yang saya sampaikan ini? Oh ya, benar sekali Pak, itu tadi ya. Saya itu kendalanya yaitu saya sedikit terkesan terburu-buru. Ya, dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada kuci. Kepada Bu Umi tadi nggih, pada baik kucing Bu Umi, Bu Umi itu bisa tadi. dialami oleh semua orang kan Ya, begitu nggih. gitu Pak nggih. Oke, baik Bu Nora. Setelah ini nih ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nora berdasarkan hasil pada saat melakukan coaching yang barusan Ibu Nora lakukan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan lebih memahami lagi bagaimana proses coaching itu sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Gitu, Pak ya. Baik Bu Nora. Selanjutnya apa nih rencana Ibu selanjutnya ya untuk mengembangkan potensi tersebut? Ya, saya akan berencana berlatih lebih sering lagi, begitu Pak ya. Betul. Agar melakukan coaching dengan rekan guru di sekolah seperti itu. Jadi berlatih supaya lebih lancar. Lebih lancar lagi ya Bu Nora ya. Baik Bu Nora. Itu sangat bisa dilakukan oleh Bu Nora ya, kapanpun. Ya, kapanpun, waktunya pun juga bisa dilakukan dengan melakukan rencana tersebut begitu Bu Nora nggih. Kalau saya boleh tahu nih, kira-kira mulai kapan Bu Nora untuk mempraktekkan hasil coaching pada hari ini? Insya Allah saya akan berencana melakukannya mulai Senin besok insya Allah begitu Pak. Oke, lebih cepat lebih baik begitu Bu Nora. Lebih baik, betul. Baik sekali Bu Nora, semoga kedepannya ini bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Nora ya. Berikutnya saya tunggu nih ceritanya seperti apa terkait dengan pengembangan yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching. Demikian juga observasi kita kali ini, semoga bermanfaat ya Bu Nora nggih. Terima kasih juga Pak Sai sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Gitu. Ya Bu Nora, terima kasih. Saya tutup aja pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek kami. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.